Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendengar channel Batik Travel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang masih Allah anugerahkan kepada kita semua. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Pada kesempatan yang lalu ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membahas tentang emosi dan sensitivitas dari anak muda, dan itu adalah sesuatu yang wajar karena mereka sedang berkembang secara perasaan, berkembang secara daya nalar, berkembang secara sosial, ya. Dan mereka punya keinginan-keinginan dan punya rasa takut. Sehingga wajar kalau di masa-masa itu dia disebut sebagai masa-masa labil, sehingga mudah marah, ya mudah takut, sensitif dan lain sebagainya. Baik, dan kemarin juga kita telah sebutkan bahwasannya hal tersebut terjadi atau anak-anak muda itu semakin sensitif, semakin mudah marah kalau dia merasa di bawah, merasa tidak terhormat, merasa dia belum bisa memenuhi kebutuhan jiwanya. Ada contoh-contoh negatif yang ada dalam pikirannya. Role model mereka adalah orang-orang yang tidak baik, ya. Maka ini akan menjadi sebab anak muda itu semakin sensitif dan semakin mudah marah ataupun mudah takut. Nah, sekarang Dr. Mustafa Abu Sa'ad di kesempatan pagi hari ini akan mengajari kita tentang bagaimana caranya agar kita bisa menangani emosionalnya anak-anak ini. Ya, kira-kira gimana? Ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, baik. Kita akan baca di halaman 110 dari kitab beliau Al-Murahiq Al-Muz'ijun dengan judul Kaifa nata'amalu biijabiyatin ma'a infialat al-murahiq. Bagaimana kita bisa berinteraksi secara positif, ya, terhadap emosional dan sensitivitas dari anak-anak muda kita. Apa yang harus kita lakukan ketika melihat anak muda kita itu sensitif, mudah marah, ya, dan lain sebagainya? Apa yang harus kita lakukan? Baik, yang pertama kata beliau adalah thaqafah al-murahaqah. Ya, kita harus paham karakteristik anak-anak muda. Ya, ini yang pertama ya Bunda. Jadi kita harus paham kira-kira anak-anak muda kita itu karakternya seperti apa. Apakah ini wajar atau tidak? Ya, dulu sebelum saya belajar pendidikan seperti ini, ya melihat adik yang masih muda, ya merasa kok kayak gitu ya. Ya. Kenapa dia seperti itu ya? Ya, bertanya-tanya. Tapi ketika sudah baca buku-buku berkaitan dengan pendidikan, akhirnya berubah. Oh, ternyata itu wajar. Ya. Nanti akan ada waktunya dia berhenti sendiri, akan ada waktunya dia berubah. Nah, terus sekarang yang penting saya melakukan tindakan 1, 2, 3. Diajari di buku itu. Semakin kita akan semakin paham gimana cara mengatasinya. Nah, maka ya Bunda, coba belajar tentang karakter anak-anak muda. Ya. Kalau karakter anak 0 sampai 7, alhamdulillah kita sudah pernah membuatnya dan ada di YouTube kami gitu ya. Adapun karakter anak muda, qadarullah belum selesai menyusun bukunya, e-booknya. Semoga suatu saat bisa selesai. Jadi yang harus kita upgrade untuk bisa menangani emosional anak-anak muda adalah pengetahuan kita terhadap karakter para anak muda. Baik, kata Dr. Mustafa Abu Sa'ad,
Al ilmamu bi khasaisi wa mumayyizat wa tabi'ah marhalah al murahaqah hatta natamakkan minat ta'amuli ma'aha bisyaklin sahih. Ya. Apabila seseorang bisa paham dengan baik dan benar berkaitan dengan karakter khusus, ya, kemudian hal-hal yang sifatnya tabiat pada masa muda, maka kita akan bisa bertindak dengan cara yang benar dan tepat. Ya, kalau ndak tahu, ya jadi masalah. Ya, sebagaimana orang-orang bodoh yang pengen membantu sesuatu, ya, dia merasanya membantu, tapi ternyata dia malah menyusahkan, ternyata dia malah merusak. Itu kenapa? Karena tidak berdasarkan ilmu. Ya, segala sesuatu harus tahu dulu sebab akibatnya apa. Ya, dalam ilmu kedokteran saja, ketika seorang dokter harus mengobati sesuatu, dia ndak bisa hanya selalu berpatokan pada simptomnya aja, kepada tanda dan gejalanya aja. Harus tahu ini masalahnya di mana, peradangannya di mana, ada virusnya apa, ya bakteri atau virus atau apa, ya apa masalahnya. Baru nanti dikasih obat, ya baru dikasih obat yang kira-kira bisa menyembuhkan masalah intinya itu. Nah, semua tindakan manusia itu ayah bunda selalu berdasarkan motif tertentu dalam diri seseorang. Dan antara satu orang dan orang yang lain berbeda-beda. Maka penting bagi kita untuk mengetahui karakter dari anak-anak muda kita ini. Baik, ini yang pertama. Kita harus berilmu tentang karakteristik anak muda. Kemudian yang kedua, ij'alhu ya riyadiyan. Ya. Jadikan dia ikut olahraga. Mungkin seperti itu ya maksudnya, riyadiyan. Jadikan dia atlet gitu ya. Jadikan atlet. Coba kita lihat keterangannya apakah benar. Jadikan dia seorang atlet, maksudnya gimana ini? Baik, di sini dikatakan asyrikhu fi ansyitati wa al'abi riyadiyah yuhibbuha. Gabungkan, ya, masukkan anak-anak kita kepada klub-klub, ya, kepada komunitas-komunitas olahraga yang dia sukai. Ya, sukanya renang, masukin komunitas renang. Sukanya taekwondo, masukin komunitas taekwondo. Sukanya IT, masukin komunitas IT. Sukanya programmer, masukin komunitas programmer. Sukanya desain, masukin komunitas desain, dan lain sebagainya. Ya, kalau di sini beliau masukkan dia kepada klub-klub yang sifatnya permainan ataupun olahraga yang dia cintai. Li'anna mumarasatur riyadiyah bi'tidal, ya, wa dhimnil qawaid as-sihhiyah tamtasu al-infialat as-salbiyah az-zaidah. Kenapa? Karena ketika seorang anak melakukan tindakan-tindakan olahraga, kegiatan-kegiatan olahraga, kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik secara ideal, ya, tidak berlebihan, tidak kurang, sesuai dengan kaidah-kaidah kesehatan, maka emosional dan sensitivitas negatif dari anak-anak yang berlebih itu akan semakin berkurang. Ya. Jadi seakan-akan olahraga dan kegiatan fisik ini nyedot gitu Bapak Ibu ya. Nyedot energi negatif dari emosi dan sensitivitas. Wa tunammiru al-fariq wa masyair at-tasamuh. Dan ketika nanti dia berinteraksi dengan satu klub, satu organisasi, satu komunitas, dia akan semakin tumbuh perasaan yang disebut toleransi, ya. Memahami orang lain. Oh ya sudah, emang temanku kayak gitu yang satu ini. Oh temanku yang satu ya kayak gini. Kalau makan soto yang satu pakai sambal, yang satu pakai kecap. Yang satu cari garam lagi, yang satu cari jeruk nipis lagi. Beda-beda, ya. Itu sudah suatu hal yang wajar, ya. Nah, kalau dia semakin banyak berinteraksi seperti ini, dia akan semakin toleransi dengan orang lain. Wa nabdhu al-fawdha wal qada 'alal malali, ya. Dan kalau anak-anak ini melakukan kegiatan-kegiatan fisik ayah bunda, maka hal-hal yang sifatnya pengacau gitu ya, kemudian ataupun sifatnya kemalasan itu akan semakin berkurang gitu. Anaknya malesan, ketemu teman-teman semangat ya. Anaknya
terlalu kacau orangnya. Ketemu komunitas dia akan semakin menurunkan kekacauannya dia itu. Ya. Wa mal'i al-faraghi bisyaklin salimin, dan ini akan bisa mengisi waktu kosongnya anak muda itu dengan cara yang benar. Jadi anak muda itu sudah waktunya kosong, kalau tidak ada kegiatan ya wis jadi masalah. Maka kita masukkan anak-anak kita yang punya bakat minat dan api yang besar pada suatu hal, ya kita masukkan ke arah yang tepat yang dia sukai. Baik, jadi yang kedua, gabungkan anak-anak dengan komunitas, jadikan atlet ataupun yang semisalnya, biar dia melakukan kegiatan-kegiatan fisik, maka ini akan menyedot ya hal-hal negatif dan yang tidak baik dari emosional dan sensitivitas dia. Baik, kemudian ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah asbi' hajatahu, penuhi kebutuhannya. Ya, penuhi kebutuhannya. Talbiyatul ihtijajat atau talbiyatu ihtiyajat al-murahik al-asasiyah. Wa bi suratin mutawazinah yazhumu fi numuwit tabi'i was salim lil murahik. Ketika orang tua bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak muda yang sifatnya fundamental ayah bunda, yang sifatnya harus, dengan cara yang seimbang, ideal, tidak berlebihan dan tidak kurang, ya, maka akan membantu dalam perkembangannya secara natural, ya, dan tabiatnya yang bagus. Ya. Jadi nanti tabiatnya akan bagus, kemudian kejiwaannya juga akan bagus. Kama yusaidu ala tahqiqi sihhatin nafsiyyati lahu wal ittizan fi arkanil hayati al mutaaddidah. Dan ketika kita bisa memberikan apa yang dibutuhkan itu, ya, maka kita akan bisa merealisasikan kesehatan mental dari anak-anak kita dan menjadikan anak-anak itu ideal dan seimbang dalam kehidupannya. Seluruh kehidupannya seimbang. Ya, dia bisa menyikapi segala sesuatu dengan baik. Ya, tidak ada nanti grafik naik sekali, tidak ada grafik turun sekali. Dia tenang, ya. Netral, seimbang, ideal. Ya. Ketika kebutuhannya dipenuhi. Apa itu kebutuhan anak-anak yang tadi? Ya, rasa aman misalkan. Tidak diancam-ancam sama orang tua, itu punya rasa aman anak-anak. Pelukan orang tua, kehangatan orang tua, itu membuat jiwanya tenang, tentram. Dan nanti dia bisa lebih tidak emosional dan tidak sensitif, ya. Tapi kalau sudah orang tua yang suka marah-marah, suka menyalahkan anak, suka berteriak pada anak, merendahkan anak, menghina anak, ya ini kebutuhan secara emosional sudah hilang, ya. Anak-anak sudah tidak terpenuhi kebutuhan emosionalnya, maka emosional dan sensitivitas akan semakin meningkat. Baik, kemudian ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara yang disarankan oleh Dr. Mustafa Abu Sa'ad yang keberapa ini? Keempat, ya. Berkaitan dengan infialat emosional ataupun sensitivitas dari anak muda kita, maka yang keempat adalah at-taghaful, ya. Berusaha untuk melupakan kesalahan anak, jangan diungkit-ungkit, jangan dianggap itu hal besar gitu ya. Ya, dan ini saya ingat perkataan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullahu taala berkaitan dengan anak Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ya. Syekh Abdul Razak menceritakan bahwasannya beliau mendengar dari anak wanitanya Syekh As-Sa'di. Ya, dan disebutkan oleh anak wanitanya Syekh As-Sa'di itu, kami sebagai anak-anak beliau, kalau kami melakukan kesalahan, maka ayah kami itu menganggap kami tidak pernah melakukannya. Dan seakan-akan kalau beliau tahu pun kita merasa kayaknya beliau nggak tahu gitu ya. Tidak pernah ungkit-ungkit. Nah, ini sifat yang sangat bagus sekali. At-taghaful. Ya, dilupakan. Ya, itu karena tadi dia itu sesuatu yang wajar gitu dari anak-anak muda, maka dilupakan dan dimaafkan. Baik, di sini dikatakan wa adamu tarkis ala istiyat as-salbiyat. Ya. Dan kita juga
tidak fokus mencari-cari sisi-sisi negatif dari anak kita. Kamu itu loh suka marah, kamu itu loh kayak gini begini, ya. Jadi penilaian-penilaian negatif ini ayah bunda akan bermasalah pada anak-anak kita, ya. Wa na'ni bihi at-taghadi an ba'dis saghairi wal akhta illati qad tasduru 'anil murahiq. Dan makna dari taghaful, melupakan tadi ayah bunda, adalah kita menutup mata dari kesalahan-kesalahan kecil ataupun kesalahan-kesalahan yang terkadang muncul dari anak-anak muda kita. Ya tadi sebagaimana kita sebutkan, merasa tidak tahu, merasa tidak melihat, ya itu berkesan bagi anak. Ya, bapakku tahu tapi kok kaya eta era ngerti, ya berkesan. Ya. Wa tarkizu 'alal ijabiyat ladaihi, dan fokusnya kepada sisi-sisi positif anak kita. Ya, kita arahkan yang positif-positif ini terus kita kembangkan. Yang negatif dibiarin aja. Ya, insya Allah kalau yang positif kita perhatikan maka akan bagus efeknya. Baik. Jadi ya bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi dikatakan oleh Dr. Mustafa Abu Sa'ad bahwasannya orang tua positif ya. Kita perlu menjadi orang tua positif. Jadi yang namanya anak itu, anak punya sisi positif, punya sisi negatif. Ya, kita harus tahu hal ini. Ya, misalkan sisi positifnya rajin, sisi negatifnya mudah marah. Maka orang tua yang positif fokusnya kepada sisi rajinnya. Sisi mudah marahnya seakan-akan tidak tahu. Dan kita memaafkan kalau dia marah. Ya, ayo nak kamu rajin, masya Allah, barakallahu fikum, semangat terus. Ya. Kadang marah ya kita harus rela gitu ya. Harus rela, punya kekuatan, tidak apa-apa dimarahin. Nah, kapan kita punya kekuatan dimarahin anak tetap tenang? Itu kapan? Kalau kita bahagia ya bunda ya. Makanya Dr. Mustafa Abu Sa'ad sering mengatakan bahwasannya yang namanya orang tua itu harus punya pom bensin pengasuhan. Ya. Di perjalanan kehidupannya kadang kita ngisi bensin pengasuhan, ngisi bensin pengasuhan, ngisi bensin pengasuhan. Apa isi bensin pengasuhan itu? Isinya adalah kebahagiaan ayah bunda. Kalau kita sudah bahagia, orang punya salah apa aja kita nggak masalah. Ya. Dan Nabi SAW itu ngisi bensin pendidikan beliau terhadap para sahabat dan siap dengan segala kesalahan para sahabat itu dengan cara sholat malam di sepertiga malam terakhir. Itu pun bacanya panjang-panjang, ya. Dan itu sangat membahagiakan beliau. Dikatakan oleh beliau, ju'ilat qurratu aini fis shalat. Allah menjadikan hobi terbesarku yang sangat membahagiakanku itu di dalam sholat. Ya, itu Nabi SAW. Nah, kita tidak tahu di mana. Setiap orang beda-beda. Ya, kalau Nabi dalam sholat, ya, misalkan saya terkadang harus nyari masjid yang imamnya bagus. Nah, itu bisa mendatangkan kebahagiaan. Ya, kalau sudah ke masjid, imamnya bacanya nggak bagus, selesai sholat masih kayak rasanya ada yang salah dalam kehidupan ini, gitu ya. Ya, setiap orang nanti akan beda-beda. Jadi fokusnya kepada sisi-sisi positif dari anak kita. Baik, wa tarkis 'alal ijabat ladaihi wastikhdam lughat at-tasyi' wa targhib. Dan orang tua sering-sering menggunakan bahasa motivasi ya terhadap anak-anaknya. Ya. Kapan motivasi ini ada pada diri orang tua? Ya kalau orang tua melihat sisi positifnya. Kalau orang tua melihat sisi negatifnya, yang ada adalah celaan dan perendahan, penghinaan. Ya. Baik, ini yang keempat ayah bunda. Usahakan untuk menutup mata dari kesalahan anak muda kita, karena itu adalah sesuatu yang wajar. Fokuskan pada sisi-sisi positif dan gunakan bahasa-bahasa motivasi untuk anak kita, agar dia lebih mudah mengontrol emosinya dan mengontrol sensitivitasnya. Baik, kemudian yang nomor 5 ya bunda, kun waqi'iyan. Apa ini maksudnya? Apakah maksudnya jadilah orang yang sesuai waqi', sesuai fakta, sesuai keadaan, atau bagaimana? Kita coba baca.
Fala tarsum lil murahik suratan misaliyatan fi dzihnika. Nah, ini sesuai dengan yang pernah saya sampaikan ayah bunda ya. Jadilah seseorang yang bisa menggambarkan dalam pikiran bahwa anak kita itu adalah manusia biasa yang masih banyak kekurangannya, yang masih banyak kesalahannya. Dan anak kita itu bukan malaikat. Ya. Jadilah orang yang real, orang tua yang benar-benar bahwa anak saya adalah manusia biasa. Yang dikatakan oleh Nabi SAW, manusia itu punya kesalahan yang terus-menerus, khotoun, selalu melakukan kesalahan. Ya, Allah sendiri juga pernah mengatakan, ya ibna Adam innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari, wahai anak Adam, kalian adalah manusia yang selalu berbuat salah siang dan malam. Jadi kita gambarkan dalam pikiran kita ya bunda, anak-anak yang manusia biasa, bukan malaikat, yang gak pernah berbuat salah, yang kalau dikasih tahu satu kali sudah langsung paham, mengerti, menjalankan terus, gak pernah lupa. Ya kita beda, kita manusia, tempatnya salah, luput, dosa, lupa, semua ada. Makanya kata Syekh, jangan gambarkan anak muda kita ini dengan gambaran positif di pikiran kita. Gambarkan dengan pikiran yang dasar, manusia aja lah. Gambarkan bahwasanya anak kita itu manusia, bukan malaikat gitu aja. Ya. Wala tahris ala an yakuna nuskhatan tibqal asli minka. Dan jangan bayangkan juga anak-anak muda kita itu adalah fotokopian persis dari kita. Jangan digambarkan seperti itu. Dia beda, ya, punya karakter sendiri, ya, punya rizki sendiri nanti, punya sifat-sifat sendiri. Li'an hadza qad yusibuhu bi khaybatil amali, ya. Karena orang tua yang membayangkan seperti ini, ya, bisa jadi dia akan tertimpa kekecewaan karena anaknya tidak sesuai dengan harapan dia. Ya, kalau orang tua sudah berharap anaknya kayak gini, oh anaknya itu persis seperti aku, ya, sifat-sifatnya persis seperti aku, harus begini dan begini. Ya, kalau nanti ada yang salah, nggak sesuai, masalah. Dan kalau sudah orang tua salah mindsetnya, maka dia akan bertindak dengan salah. Kalau bertindaknya salah, anak-anak akan jadi emosi dan sensitif mesti. Ya, inilah sebabnya kenapa Dr. Mustafa Ustadz mengatakan jadilah orang tua yang waqi'i, yang sesuai realitas lah, anaknya seperti apa. Ya, jangan dipikirkan anak-anak itu sama, jangan dipikirkan anak-anak itu seperti malaikat, jangan dipikirkan anak-anak itu seperti fotokopi kita persis 100%. Ya, jangan dipikirkan seperti itu. Jangan pikirkan anak kita malaikat. Ya, pikirkan anak kita manusia biasa, sering lupa, sering salah, sering luput, ya, ada celahnya, ada kekurangannya. Ya, nanti kalau kita pola pikirnya seperti ini ayah bunda, nanti saat anak kita itu melakukan kebaikan, kita akan bersyukur kepada Allah. Dan kalau anak melakukan kesalahan, kita akan merasa wes biasa. Ya, tinggal saya atasi aja. Gimana cara negosiasi agar dia menjadi lebih baik, begitu ya. Baik, kemudian kun musaytoron, ya, yang nomor berapa ini? Yang nomor 6 ya. Yang nomor 6, kun musaytoron. Apa maksudnya? Maksudnya ya bunda, kita harus menjadi orang yang bisa mengontrol emosi kita juga, bisa mengontrol sensitivitas kita juga, ya. Jangan sampai kita menuntut anak itu, kamu itu loh, mbok yang sabar. Nah ini ibunya sedang gak sabar marah-marah sama anak, ya. Artinya kita harus menjadi contoh terlebih dahulu. Jadilah orang yang bisa mengontrol emosi kita, sensitivitas kita. Nah, Dr. Mustafa Ustadz mengatakan, fil ghalibi yuqallidul murahik walidahu aw man yakburu sinnan. Secara umum, seringnya anak-anak itu akan mencontoh orang tuanya atau orang yang lebih tua secara umur daripada dia. Itu secara umum. Ya.
Lidha minal muhim an yusaytir al-ab ala infialatihi. Maka sesuatu yang sangat penting sekali, orang tua, bapak maupun ibu, ayah maupun bundanya harus bisa mengontrol emosional dan sensitivitas dia. Hatta la yataqaddam namudajan salbiyatan ya lil murahik. Jangan sampai bapak ibunya itu yang menjadi contoh negatif bagi anak-anaknya, ya. Au yakunu qudwatan sayyi'atan, menjadi contoh yang buruk bagi anak-anaknya, ya. Jadi kita sebagai orang tua harus bisa kontrol terlebih dahulu sebelum anak-anak kita, begitu ya. Baik, kemudian yang ke-7 berikutnya, ya. Tafaham masyairahu, ya. Pahamilah perasaan dia, ya. Jadi kita harus memahami perasaan anak-anak kita, ya. Pahami apa yang dirasakan, apa yang sedang dibutuhkan. Dia sedang apa sih? Sedang takut, marah, benci, ataupun yang semisalnya, ya. Semakin kita bisa merasakan hal ini, maka kita akan semakin bisa membuat anak kita mengontrol emosi dia, ya. Tafham masyairahu, pahami emosi dia, perasaan dia. Takbal infialatihi, dan dengan memahami ini ayah bunda, nanti kita akan bisa menerima segala sikap sensitivitas dia, ya, emosi dia, entah dia nanti bahagia, senang, sedih, kita akan bisa menerima. Oh ya, pantas dia mas baru sedih, ya. Dan semakin orang tua punya kecerdasan intrapersonal, ya, membaca diri sendiri, dia semakin bisa memahami orang lain, insya Allah, ya. Jadi pahami biar kita bisa menerima. Wamnahu al-aman wa tuma'ninah, dan berikan rasa aman dan ketenangan dalam jiwanya. Oh, anak kita sedang marah, ya sudah, kita beri waktu untuk dia calling down, ya. Oh, anak kita lagi sedih, oh ya, kita berikan waktu pada dia untuk dia nangis, ya, karena calling down-nya orang lagi sedih ya nangis, ya. Oh, anak kita sedang butuh ketenangan, ya sudah, kita berikan waktu, kita beri waktu, ya. Makanya bagus sekali dulu ketika kita belajar tentang tantrum pada anak-anak, ya, pelatih kita mengatakan, ya, kalau anak sedang sedih berikan dia waktu, ya. Kemudian setelah dia bisa meregulasi emosi dia, protesnya dia itu, baru kita masuk. Dan itu memang benar anak ibu. Saya praktekkan pada anak-anak yang yang sedang tantrum, nangis ataupun yang semisalnya. Ketika kita bisa meregulasi emosi dengan baik dan tepat, ya, kalimat-kalimatnya kita pas juga, dia nangis 2 menit, ya, protes kepada bapaknya gitu ya. Namun setelah itu dia tenang dan bisa bermain lagi dengan orang tuanya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita menerima, kemudian kita memberikan kesempatan untuk dia menenangkan diri, ya. Kalau sudah bisa maka bagus sekali. Baik, kemudian yang ke-8 ini adalah sohibhu, jadilah temannya, ya. Temani dia dan jadilah temannya. Kun sodiqon lahu, jadilah teman dia, ya. Taqarrab minhu, maka kamu akan dekat dengannya. Wa tuhabbibu ilaihi, dan kamu akan dicintai oleh dia. Wasbir ala tasarrufatihi, bersabarlah dengan tindakan-tindakannya. Istami ilaihi, dengarkan ucapan-ucapannya. Ansit lahu, diamlah kalau dia sedang berbicara. Hatta yuhibbuka, biar anak-anak kita itu mencintai kita. Wa yastamti bisuhbatika, dan bahagia kita menjadi sahabatnya, ya. Dan dalam sebuah asar, sahibhu sab'an, jadilah sahabatnya di 7 tahun yang ketiga. Artinya umur 14 sampai 21 jadilah sahabatnya. Ya, ini sebagian menisbatkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebagian lagi kepada ulama ataupun kepada yang lainnya. Namun secara riwayat saya sendiri belum menemukan. Namun ya, ini menjadi kalimat yang beredar secara luas di pakar-pakar pendidikan Arab, ya. Bahwasanya jadilah teman anak muda kita selama 7 tahun, ya.
Yang pertama tadi kita bermain sama anak-anak, yang kedua kita mengajarkan beberapa informasi kepada anak, yang 7 tahun ketiga itu menjadi sahabatnya. Ya, sahabat itu ya tadi, ya kita bisa sabar dengan segala kekurangannya. Kalau dia cerita ya kita dengerin, kalau dia cerita ya kita diam. Ya, dengan cara seperti ini dia akan bahagia berteman dengan kita. Baik, dikatakan oleh para anak muda, uridu shadiqan yuhibbuni wala uridu qaidan yudhahi min ajli. Ya, aku pengen di masa-masa muda ini mendapatkan teman yang dia cinta kepadaku dan aku tidak ingin mendapatkan seorang pemimpin yang mengorbankan diriku. Ya, itu adalah keinginan dari anak-anak muda kita. Jadi ini adalah 8 hal ya yang dianjurkan oleh Dr. Mustafa Abu Sa'ad agar kita melakukannya saat mendapati anak muda kita ini sedang emosional ataupun sensitif dengan tingkat yang tinggi. Semoga saja kita bisa mengaplikasikan hal-hal yang tadi kita sebutkan ayah bunda, dan semoga kita bisa menjadi sebagaimana gambar ini. Ya, kita lihat dari sisi pandangannya, kebahagiaannya, gambar ini benar-benar menunjukkan orang tua yang menjadi sahabat bagi anaknya. Anaknya juga menikmati perbincangannya, bahasa tubuhnya, tangannya, matanya, ya, mimik wajahnya. Kita lihat bahwa mereka sedang bahagia. Kita lihat mereka sedang menikmati perbincangan. Nah, kalau orang tua sudah seperti ini menjadi teman bagi anak-anaknya, maka dia bisa mengontrol. Makanya sebagian mengatakan ikutilah alurnya dia dulu baru kita membelokkan. Ya, itu adalah pendidikan kita yang bersifat positif. Semoga bermanfaat ayah bunda. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.